Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Revani, NIM 1550104. Saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Teladan SD Siditra menggunakan metode Composite Performance Index. Pada masa globalisasi saat ini, dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai aspek kehidupan manusia ikut mengalami perubahan, salah satunya pada bidang teknologi, yaitu komputer. Saat ini, semua bidang sangat membutuhkan komputer yang dapat berfungsi sebagai alat untuk menyajikan informasi dalam mengolah data yang diinginkan berdasarkan data yang ada, serta untuk menyimpan data. Penelitian saya dilakukan di SDS Yaditra Tarakan. SDS Yaditra Tarakan merupakan salah satu yayasan pendidikan swasta tingkat dasar yang berada di Jalan Cendrawasih, nomor 5, Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara. Permasalahan yang penulis temukan dalam melakukan penelitian yaitu dalam melakukan proses pemilihan guru teladan pada SDS Yaditra masih dilakukan secara manual dan hanya menggunakan penilaian pada analisa pribadi pihak sekolah, sehingga menyebabkan hasil keputusan yang kurang objektif. Batasan masalah pada penelitian ini adalah penilaian guru teladan dilakukan oleh kepala sekolah SD Yaditra dengan kriteria yaitu pedagogik. Pedagogik memiliki subkriteria yaitu kreativitas, tanggung jawab, dan pengembangan kurikulum. Kriteria kinerja guru mempunyai subkriteria yaitu kehadiran, persiapan mengajar, dan portofolio. Kriteria kompetensi memiliki subkriteria yaitu menguasai bahan ajar dan berkomunikasi dengan baik. Kriteria wawasan terdapat subkriteria yaitu dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan berusaha meningkatkan kemampuan siswa. Metode CPI. CPI merupakan indeks gabungan yang dapat digunakan untuk menentukan penilaian atau peringkat dari berbagai alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Metode CPI digunakan penilaian dengan kriteria yang tidak seragam. Adapun prosedur penyelesaian metode Composite Performance Index adalah sebagai berikut. Identifikasi kriteria tren positif atau semakin tinggi nilainya maka semakin baik, dan tren negatif atau semakin rendah nilainya maka semakin baik. Untuk kriteria tren positif, nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasi ke 100, sedangkan nilai lainnya ditransformasikan ke secara proporsional lebih tinggi. Untuk kriteria tren negatif, nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasi ke 100, sedangkan nilai ditransformasikan secara proporsional dan proporsional lebih rendah. Perhitungan nilai alternatif merupakan jumlah dari perkalian antara nilai kriteria dengan bobot kriteria. Baik, saya akan melanjutkan di demo aplikasi. Ini adalah tampilan awal ketika program dijalankan, yaitu from login. Di sini, pengguna dapat melakukan login terlebih dahulu dengan menginputkan ID admin dan password admin. Setelah selesai, maka si pengguna memilih tombol button login. Ini adalah tampilan form menu utama. Di tampilan form menu utama terdapat 4 pilihan, yaitu input kriteria, input data guru, perhitungan, dan keluar. Kita masuk di input kriteria. Ini adalah tampilan form input kriteria di mana si pengguna bisa menambahkan data kriteria atau menghapus data kriteria. Untuk melakukan penambahan kriteria, si pengguna harus mengisi nama kriteria. Menambahkan bobot kriteria. Tren kriteria kita pilih benefit. Subkriterianya kita pilih subkriteria. Jika pengisian nama data kriteria sudah selesai, maka si pengguna harus menekan tombol button simpan. Jika berhasil, data berhasil disimpan.
Setelah itu, untuk menambahkan nama subkriteria, maka si pengguna harus memanggil ID kriteria yang tadi dibuat. P005, enter. Di sini sudah kita bisa masuk di nama subkriteria. Nama subkriteria itu kita bisa isi setelah selesai, maka pengguna bisa menyimpan di button simpan. Jika berhasil, data berhasil disimpan. Untuk melakukan tambah parameter, pengguna dapat memanggil di ID subkriteria. Kita panggil, maka kita bisa memilih tambah parameter. Di sini pengguna dapat menginputkan nama parameter dan nilai parameter. Pilih parameter baik, nilai 3. Setelah selesai, maka si pengguna bisa menyimpan parameter. Kita keluar. Selanjutnya, untuk menghapus data kriteria, si pengguna harus memanggil data kriteria yang ingin dihapus. Jika tampil, maka pengguna bisa memilih button hapus. Jika yakin data mau dihapus, pilih ya, maka akan tampil data berhasil dihapus. Baik, kita akan kembali ke form menu utama. Di sini form menu utama kita pilih input data guru. Ini adalah tampilan form input data guru, di mana untuk melakukan penginputan data guru, si pengguna harus mengisi data ID guru. Oke. 3, nama guru, alamat. Setelah selesai penginputan data, maka dilanjutkan dengan penginputan nilai guru. Setelah selesai penginputan data guru dan nilai guru, maka si pengguna bisa langsung memilih button simpan. Jika berhasil, akan muncul simpan data berhasil. Oke. Jika kita ingin menghapus data guru, kita harus memanggil ID guru yang ingin dihapus. Oke, 023. Kita enter. Akan muncul seperti ini. Dan jika ingin menghapus, si pengguna bisa memilih button hapus dan akan tampil data berhasil dihapus. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Di sini adalah kita kembali ke form menu utama. Di sini ada form perhitungan. Form perhitungan ini adalah tampilan form perhitungan. Form ini digunakan untuk menampilkan data guru dan nilai guru tiap subkriteria. Dalam melakukan perhitungan, metode CPI ada 3 proses perhitungan, yaitu normalisasi, pembobotan, dan ranking. Untuk melakukan proses perhitungan normalisasi, pengguna harus melakukan penyederhanaan nilai subkriteria dengan memilih tombol penyederhanaan. Ini adalah tampilan dari form penyederhanaan. Form ini digunakan untuk menampilkan hasil penyederhanaan nilai kriteria yang diperoleh dari penjumlahan subkriteria dari tiap kriteria. Selanjutnya, dilakukan nilai subkriteria. Untuk memperoleh nilai tiap kriteria, pengguna dapat memilih tombol normalisasi untuk dilakukan perhitungan normalisasi tiap alternatif. Ini adalah tampilan dari form perhitungan normalisasi tiap alternatif, di mana
yang diperoleh dari kriteria dibagi nilai min kriteria dikali dengan 100. Setelah hasil normalisasi selesai, pengguna dapat memilih tombol pembobotan untuk dilakukan proses perhitungan berikutnya. Ini adalah tampilan dari form pembobotan, di mana form ini digunakan untuk menampilkan hasil pembobotan kriteria tiap alternatif yang diperoleh dari nilai kriteria yang telah dilakukan normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria. Selanjutnya, untuk melakukan proses rank, maka pengguna dapat memilih tombol ranking. Jadi, proses perhitungan rank berhasil, maka akan tampil pesan sukses. Dari form rank ini dapat dilihat atas nama Rohimah layak mendapatkan penghargaan guru teladan. Baik, di sini sudah selesai dari form perhitungan. Kita keluar. Dan di sini ada button untuk keluar dari aplikasi. Sekian dari hasil presentasi saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.